Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psychology People, perkenalkan aku Hafid dari Psikologi UNAN 2021. Dan aku Sekara Galbiah dari Psikologi 2021. Selamat datang di Psikologi Prospek, membahas prospek diri dari psikologi. Nah, jadi teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas ruang lingkup ataupun prospek dari psikologi industri dan organisasi nih. Benar banget Kak Sekar. Selain itu, bersama kita sudah ada Ibu Tri Rahayuningsih, SC, MA, atau kerap dipanggil Bu Ning. Selamat datang Ibu. Nah, Iya, teman-teman, terima kasih. Bu Ning sendiri adalah seorang dosen psikologi UNAN di bidang industri dan organisasi nih, Saipol. Jadi, pastinya udah cocok banget nih jadi pemateri kita pada episode kali ini. Baik, selamat datang Ibu Ning. Jadi Ya, teman-teman, sama-sama. tanpa memperpanjang waktu lagi nih, pasti dari kita semua udah penasaran banget gimana prospek PIO ke depannya. Jadi langsung aja nih kita tanya-tanya ke Bu Ning. Betul banget nih. Boleh. Baik Ibu. Halo Ibu, bagaimana Bu kabarnya pada hari ini nih Bu? Alhamdulillah ya, walaupun dari pagi tadi sudah di kampus, tapi karena ini topik yang menarik ya, karena mengungkap dari perspektif pengalaman pribadi, bukan hanya sekedar berteori seperti yang kita pelajari di PIO ya. Oke, Alhamdulillah. Baik Ibu, Alhamdulillah ya Bu, semoga kita semua berada dalam kesehatan yang maksimal Bu. Nah, kan kita membahas mengenai psikologi industri dan organisasi Bu. Mungkin boleh nih Ibu ceritakan gimana pengalaman Ibu dulu dari Ibu kuliah S1, kemudian bisa memutuskan untuk lanjut ke PIO ini Bu. Oke ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi satu ibu itu mulai kuliah tahun 2004 ya. Jadi mungkin adik-adik yang baru 2022 atau 2023 baru masuk sekarang itu mungkin baru lahir gitu ya. Nah, saya kuliah itu S1-nya UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Memang dari SMA itu sudah mulai menentukan arah tujuan minatnya, itu pengennya ke psikologi gitu ya, tapi dulu belum tergambar mau bio mau klinis, pokoknya taunya tuh psikologi. Kebetulan karena orang tua juga dinasnya itu di Disnaker Trans gitu ya, memang di kepegawaian, jadi biasa dengar cerita ada rekrutmen PNS, wawancara, terus katanya asesmen itu didatangkan psikolog dari Jogja namanya Pak Anco. Jadi dari situ mungkin udah dapat inspirasi juga gitu ya. Oh, nanti kalau masuk psikologi nanti ternyata tuh nggak cuman di RSJ, karena kan dulu waktu kita mungkin usia belasan itu pandangannya psikologi itu nanti pokoknya gangguan-gangguan deh gitu. Nah ternyata enggak gitu ya. Rupanya untuk wawancara kerja juga bisa, dan kata ayah saya tuh orangnya menarik, asik gitu, gaul. Nah jadi itu sih mungkin yang memotivasi awalnya kenapa pengen tertarik psikologi gitu ya. Nah kebetulan waktu ibu kuliah rasanya tuh PIO nggak menarik. Jujur ya, waktu kuliah S1 seperti kalian. Setelah disadari kenapa kelihatannya nggak menarik, karena kita nggak ngalamin ya. Jadi waktu S1 itu sebenarnya saya lebih asik tuh dengan psikodiagnostik itu ya, tes proyektif, gambar, apalagi ketika ada praktikum tukar-tukaran sama teman kan, ngetes ya. Jadi kayak mengeksplor diri sendiri gitu ya. Sebenarnya aku gangguannya apa sih? Masuk kelas abnormal, gangguanku apa sih? Masuk kelas psikopatologi juga gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan pas udah mulai tingkat 3 itu ya, mau KKN semester 5 semester 6 tuh mulai ada rasa kepengen lah menetapkan suatu peminatan gitu ya. Nah, saat itu peminatan yang saya pilih justru malahan klinis. Nah, saya itu kualitatif malahan. Jadi kalau dilihat dari track record karir kita sekarang tuh, ternyata memang nggak selalu apa yang kita inginkan ternyata itu yang sebenarnya kita butuhkan memang gitu ya. Jadi setelah saya berkutat di kualitatif, mengungkap dinamika psikologis orang, judul skripsi gitu ya, penderita suatu penyakit. Nah habis itu pada saat terjun di dunia kerja, oh kok kebanyakan yang justru memanggil saya itu dari ranah PIO
Nah, itu ya. Jadi pelajaran insight yang bisa kita ambil apa? Bahwa eksplorasi diri itu ternyata cocok dengan hasil penelitian. Apabila mahasiswa semakin banyak melakukan eksplorasi diri, itu makin sulit untuk memutuskan karirnya. Ya, jadi terlalu banyak career exploration justru membuat dia indecision career. Jadi makin bingung atau makin nggak yakin mau memutuskan nanti arahnya kemana gitu. Nah, jadi pengalaman yang saya tadi dapatkan itu membuat saya berpikir, dan ketika saya di dunia kerja itu agak lumayan sulit ya kalau kita nyambung bagaimana akhirnya saya terjun ke PIO. Saya langsung waktu itu tamat umur 21 gitu kan, langsung megang manajemen franchise di satu lembaga bimbel yang nasional. Jadi memang khusus bagian manajemen, dari mulai kita rekrutmen guru privatnya ya atau guru bimbelnya, melakukan penggajian, bagaimana komunikasi dengan yang punya franchise di Jogja. Jadi masuk terjun ke dunia manajemen yang baru, dan itu memang betul-betul learning by doing. Tuh ya, learning by doing. Nah, habis itu apa yang kira-kira paling nyangkut di ingatan memori kita ketika di dunia kerja itu adalah memang mata kuliah pilihan yang memang sifatnya praktis. Misalnya nanti teman-teman akan ambil psikologi SDM, ya, pengantar pengelolaan SDM. Kalau kami dulu namanya psikologi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi dari situ memang ya harus mau nggak mau kita buka lagi PowerPoint dosen gitu ya. Tapi saya rasakan sekali ternyata yang pilihan mata kuliah pilihan yang sifatnya praktis by project itu sangat-sangat bermanfaat ketika kita terjun di dunia kerja gitu ya. Nah, habis itu mulai dipercaya untuk terlibat beberapa, jadi manajemen franchise yang waktu itu saya pegang satu, kemudian dengan owner di provinsi saya tuh minta pegang 3 cabang deh gitu. Nah, jadi mulai merasakan paham gitu ya alur kerjanya, karena waktu itu kebetulan saya masuk ke organisasi yang strukturnya sudah rapi. Jadi teman-teman, kelebihannya kalau kita terjun di organisasi yang sudah rapi itu kita sudah punya seperti buku pedoman karyawan ya. Jadi kita mau membuat regulasi, mau mengatur mengelola SDM itu ya, kalau di mata kuliah seperti kita ambil PPSDM dan PIO tuh runut gitu. Bagaimana rekrutmennya, bagaimana nanti pengembangannya mungkin dengan memberikan pelatihan. Nah, saran yang saya berikan adalah kalau untuk adik-adik, kuasai tools-nya dulu ya. Jadi kalaupun kita kurang pengalaman di bidang rekrutmen, tapi tools-nya rekrutmen itu apa sih? Berarti kan sebagai tester ya, melakukan psikotes, kemudian melakukan wawancara kerja ya. Jadi memang tools wawancara, tools kita sebagai tester itu dulu yang kita kuasai. Nah, habis itu dinamika dalam pengelolaan SDM itu paling banyak apa? Pengembangannya ya. Nah, memberikan intervensi untuk karyawan, kalau kita baru tamat mungkin nggak pede kan, kita baru keluar kandang espesi, ujuk-ujuk mau ngasih pelatihan. Nah, tapi paling tidak kita bisa merancang pelatihannya. Jadi IO-nya lah gitu ya. Makanya pengalaman organisasi, biasa merancang acara yang seperti kayak gini ya. Karena kan sekarang trennya itu virtual webinar, virtual training. Nah, itu jadi bekal nanti teman-teman ketika di dunia kerja. Jadi meskipun kita belum pengalaman jadi trainer, setidaknya kita bisa menghandle sebuah acara ya. Jadi memang pengalaman sebagai IO itu penting. Nah, dari situlah saya mikir lagi harusnya nih bisa di-upgrade. Karena kayaknya kalau dilihat jenjang karir ya, rata-rata kalau kita kerja di swasta, apalagi di daerah ya, bukan di mungkin Pulau Jawa ya, atau di kota yang betul-betul industrinya banyak, itu memang kepentingan PIO itu kurang dirasa ya. Maaf, misalnya adik-adik pengen berkarir profesional di bidang PIO, tapi masih mau tetap di Sumbar gitu, itu agak sulit memang untuk kita bicara tentang
pengembangan karir. Karena di sini kan perusahaan nggak banyak, PT perindustrian juga, dan lahannya PIO itu di masyarakat kita masih banyak yang menganggap apa bedanya sih dengan anak ekonomi manajemen gitu kan ya. Jadi itu saya rasakan ya 10 tahun yang lalu pun setelah saya lulus S2 tahun 2012 tuh memang masih mereka tuh masih bingung gitu. Kenapa kami harus merekrut SDM bagian psikologi? Kan orang ekonomi atau orang hukum untuk bikin kontrak kerja aja udah cukup gitu ya. Jadi memang harus ada nilai jual. Dan pendekatan kita itu memang humanistik lebih banyak digunakan gitu ya. Jadi kalau mungkin orang hukum dalam tanda kutip dia jadi polisi karyawan, dia pokoknya ngurusin kontrak, reward and punishment gitu ya. Atau orang ekonomi mungkin lebih kepada hitung-hitungannya gitu ya, penggajian dan lain-lain. Ternyata kalau kita kolaborasi dengan orang-orang ini, divisi HRD itu sangat bagus. Ya, divisi HRD itu membutuhkan memang orang-orang yang dari banyak background. Nah, jadi nilai jual plus kita itu memang terutama di rekrutmen, ya, seleksi penempatan dan juga pengembangannya karyawan. Itu yang paling penting. Nah, dari situlah saya memutuskan kayaknya harus di-upgrade nih ilmunya. Lanjutlah S2 gitu ya. Waktu itu memang pilihan yang saya ambil S2 Bio Science karena saya pikir saya nggak akan lama-lama di dunia HRD ya, karena saya kepengen juga nantinya kerja yang bisa gitu ya balance dengan kehidupan pribadi. Kemudian mungkin karena saya merasa ya ini ya teman-teman nanti harus memahami karir itu dengan keluarga itu berdekatan. Makanya kita belajar identifikasi pengembangan diri, sebenarnya nggak hanya self development kita aja, tapi justru tujuan kita berkembang 5 tahun lagi ini apa sih? Ya, Sekar, Hafid, nanti 5 tahun lagi lulus, itu kan planningnya kalau nggak cari kerja, ya, mengembangkan karir di dunia kerja, berwirausaha, ya menikah gitu. Nah, dan ini balik lagi sebenarnya ke motivasi kita. Apa sebenarnya goalnya kita, tujuan. Kalau kita memang goal kita adalah orientasi kita, saya pengen yang berkarir dulu pokoknya Bu, nggak peduli mau ditempatkan di mana saja, mau di bagian apa saja, asal saya bisa di perusahaan multinasional gitu. Kalau memang ambisi kita begitu, pergilah merantau. Karena peluang itu lebih besar memang di Jawa, ya, dan memang alumni kita pun yang pergi merantau berani gitu ya, banyak alumni kita yang perempuan asal dari daerah misalnya Bukit Tinggi, entah dari mana, itu di Jakarta memang di bagian SDM, HRD ya, meskipun skripsinya tidak PIO. Nah ya, jadi itulah takdir. Yang penting jangan pernah membenci, terlalu benci suatu hal. Misalnya pokoknya aku tuh benci banget sama PIO, aku nggak suka gitu, nggak paham, orang kita belum kerja disuruh project kerja. Kebanyakan justru nanti berkarirnya di PIO. Pun sebaliknya ya, adik-adik yang sudah memantapkan minatnya, saya Bu maunya perkembangan, saya pengennya nanti buka sekolah anak-anak PAUD ya, ilmu bagaimana menyukseskan PAUD kita itu ada di ilmu entrepreneur. Nah, ranahnya di PIO juga. Kalau kita pengen sebuah bisnis, kita nggak cuma bisa mendesain isinya aja, tapi bagaimana menjual brandingnya, ya, apalagi dengan persaingan sekarang. Artinya, saya sarankan ambil pilihan setiap minat. Misalnya kita harus menamatkan 12 SKS, ya walaupun kita minatnya ke PIO, tapi coba juga lah ya, mungkin dari perkembangan ambil apanya, ambil pendidikan apanya, ya sosial apanya, sehingga ilmu itu akan berkolaborasi. Karena di dunia kerja itu macam-macam. Di SDM pun kita kadang bisa jadi employee assistant, pendamping karyawan. Nah, kan ilmu konseling, dasar-dasar pemberian bantuan psikologis awal ya, sebelum kita rujuk ke psikolog itu kita juga harus kuasai ya. Jadi memang harus digali lagi, explore minat kita ini apa.
Kalau dulu karena S2 masih dibagi profesi atau sains, ya saya mikirnya itu mutusinnya ya jangka saat itu. Kayaknya mungkin untuk next 5 tahun ke depan saya pengennya berkarir jadi akademisi. Makanya saya ambil S2 PIO. Terus kenapa PIO yang diambil bukan yang lain? Ya, melihat struktur mata kuliah di kurikulum, ternyata setelah saya tamat dan saya masuk ke dunia kerja dan kembali lagi untuk mendaftar S2, menurut saya tuh yang paling asik memang antara PIO dan sosial. Ya. Nah, jadi teman-teman yang nanti ingin melanjutkan kuliah, yang dilihat itu memang kurikulumnya. Menu yang ditawarkan. Ibarat kita ke tempat makan tuh, apa sih menu masakan yang menggugah selera? Apa sih isi mata kuliah, deskripsi mata kuliah yang memenuhi passion kita, tuh ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang makna kerja, ya, orang Jepang itu dia nyebutnya ikigai. Kerja itu harus cari yang sesuai passion. Kalau memang passion kita senang dengan PIO, ya berarti kita siap untuk interaksi dengan banyak orang. Karena kita nggak hanya sekedar melayani individu gitu. Berarti karena kita jadi ibunya karyawan, otomatis ya tampilan kita juga harus di-upgrade nih. Cara bicara, komunikasi. Terus jangan pula karena ingin terlalu mudah bergaul, ember. Gaji karyawan, bonus karyawan bocor, misalnya gitu ya. Nah, itu banyak hal-hal yang terjadi. Ya, tetap kita dekat dengan karyawan, tapi jaga jarak. Itu juga dengan pertemanan kita saat ini. Kita dekat dengan orang, tapi nggak semuanya itu kita buka-bukaan. Ya, tetap kalau kata jendela Johari itu tetap ada area privasinya kita. Nah, untuk survive di dunia pendidikannya sendiri, ya. Kalau untuk nanti karena kita udah menjembatani arah ke profesi ya, misalnya profesi itu nanti semuanya umum ya, karena kita profesi umum nanti kan yang dibuka, bukan subspesialis. Jadi kelebihannya ya, kalau tadi saya sharing sama Bu Lala kan, karena Bu Lala yang dosen senior kita dan juga yang memang praktisi juga ya di profesi PIO, menurut beliau itu kalau di klinis kan kita harus menentukan dulu nih, saya pengen mengungkap gangguan OCD. Berarti PR kita adalah mencari orang yang OCD. Tapi kalau di PIO, justru kita yang menggali. Kita pergi pengen mengintervensi perusahaan mana nih, misalnya sebuah PT. Justru kita ke sana, wawancara awal, ketemu masalah, bisa kita rancang apa yang harus project kita lakukan, misalnya harus analisa jabatan kah, ya, harus melakukan proses rekrutmen yang apa nih berbasis environment fit misalnya, atau ternyata mereka ketika kita kasih survei banyak ketidakpuasan karena beban kerja yang dirasa berat, wah berarti kita kasih pelatihan gitu. Jadi merancang intervensinya itu kelebihannya itu ya kalau di ranah PIO. Nah, kita melihat dari struktur organisasi, beda dengan pendekatan mungkin di ranah klinis yang kita pendekatannya individunya yang harus ketemu masalahnya dulu gitu ya. Jadi kalau cara berpikirnya itu kalau PIO itu umum ke khusus gitu. Nah, kemudian kuliahnya di S2 itu mirip dengan kita kuliah di S1. Ya, bedanya tugas di magister itu mirip bikin skripsi. Jadi satu mata kuliah itu kayak bikin skripsi. Terus juga mata kuliah yang waktu di PIO mungkin jadi silabus materi, itu jadi mata kuliah. Contoh, kita belajar kinerja. Di S2 nanti memang ada judul mata kuliah manajemen kinerja. Kita belajar apa namanya lagi. Nah, syukurnya di MBKM sudah mengakomodir menjembatani itu. Dibukalah sekarang banyak mata kuliah pilihan di rumpun PIO ya, kayak kepemimpinan,
kemudian pengembangan organisasi, ya kan? Ada lagi analisa jabatan, perilaku konsumen. Itu semua sudah jadi mata kuliah pendukung ketika kita S2, ya. Jadi langkah MBKM itu sebenarnya sudah lebih maju gitu ya dari zaman kami dulu. Nah, tinggal adik-adik serius mengerjakan proyek. Karena MBKM itu kata kuncinya kan belajar dengan role play, kita simulasi ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya ambil pengembangan organisasi, berarti simulasinya adalah bayangkan kalau kita seorang HRD atau seorang konsultan SDM yang kita itu punya project atau ditawari project, ayolah analisa nih, diagnosa lah organisasi kami ini kayaknya banyak masalah, apa ya yang harus kita lakukan atau pecahkan pertama kali. Nah, itu tools yang dikuasai sudah pasti wawancara dan KAUP, ya, konstruksi alat ukur, wawancara dan survei awal. Itu toolsnya anak psikologi yang paling unggul. Wawancara para supervisor, apa yang mereka keluhkan dari bawahan. Ya, kemudian boleh kami lakukan survei lanjutan untuk mengungkap isi hati karyawan selama ini, ya. Bisa diambil dari survei kepuasan kerja, bisa juga survei dari workload analysis atau analisa beban kerja. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan apa langkah-langkah konkret satu-satu dulu yang bisa kita pecahkan. Jadi kalau dapat tugas project itu sebenarnya adalah sudah simulasi role play, ya. Apalagi di zaman kita yang sekarang rekam jejak digital, ya. Jadi memang saya selalu mengharapkan adik-adik yang melaksanakan project itu akan jadi portofolio kalian, ya. Jadi nanti di dunia kerja kalau diwawancara HRD nggak cuman sekedar nilai kita nih A semua nih Bu, saya ngambil PIO A semua, skripsi saya juga PIO, saya juga pengalaman organisasi. Tapi ketika ditanyakan, ayo ceritakan proses alur rekrutmen seperti apa, wah udah bingung gitu ya, karena kita nggak pernah mensimulasikan. Nah, atau terus kalau ada masalah begini di karyawan apa solusinya, kita udah bingung ya. Nah, mata kuliah project itu sebenarnya mendukung kompetensi kita ke arah sana, ya. Jadi sangat luas sekali. PIO itu kalau dari hilir ke hulunya bukan hanya setting organisasi, ya, tapi kita juga bisa membedah dari sisi SDM-nya, individunya, dan juga dari produknya. Kalau sudah bicara produk, berarti ini arahnya konsumen, marketing, dan entrepreneur, ya. Dan itu semua nanti memang harus passionnya adik-adik dulu. Itu yang pertama. Habis itu punya vision, V, ya, vision. Kita itu orientasi ke depan mau apa sih? Ya, oke lah kalau baru tamat kerja apapun yang penting digaji. Tapi harus punya planning nih. Ya, goal setting kita apa 5 tahun setelah tamat? Punya karir kah? Upgrade diri sekolah lanjut kah? Atau karena kita sudah berpengalaman 5 tahun, kita bisa bikin usaha yang serupa. Ya, banyak ada orang yang dulunya mungkin kerja di kebun teh, ya tahu cara mainnya, kemudian jadi pengusaha ekspor teh, itu bisa aja gitu. Jadi passion aja nggak cukup kalau kita nggak punya value, nggak punya nilai-nilai, nggak punya visi ke depan. Pokoknya saya pengen jadi HRD Bu, tapi HRD yang kalau disuruh sama si owner pecatlah itu saya kurang suka, apakah kita nurut aja? Nah, jadi value tadi, nilai-nilai itu juga perlu, ya. Apalagi kalau kita orang psikologi, itu yang akan membentuk integritas UMI, siapa kita pengen jadi HRD yang seperti apa sih, ya. Itu baru setelah passion, vision, kita harus juga apalagi profesional, ya. Jadi ahli sesuai kepakaran kita, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya Hafid nih, dari suaranya aja kan udah enak didengar, ya. Besok nih kalau di tempat kerja pasti langganan jadi MC kantor. Nah, ya, bapak bos anaknya nikah jadi MC.
besok ada pelatihan outbound menjadi MC. Nah, karena sudah punya kemampuan public speaking, itu bisa di-upgrade. Ambil training public speaking yang certified, ya. Kalau bisa tuh kita punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu beda dengan sertifikat pelatihan. Kalau sertifikat pelatihan, berarti kita cari ilmu membekali diri. Tapi kalau sertifikat kompetensi, ya, certified, itu menganggap bahwa kita sudah kompeten di bidang itu. Dan itu dibuktikan dari apa? Mereka akan minta track record, rekam jejak, ya. Nah, kalau kita mau ambil certified trainer, sudah pernah jadi narasumber di mana aja, sudah pernah mengadakan training apa saja, bukan pernah ikut training, tapi pernah mengadakan training, pernah jadi narasumber. Nah, itu kita nanti bisa ambil certified sebagai trainer. Dan certified ini cari yang program resmi dari BNSP. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik, kemudian dapat info di Instagram, tanyakan dulu nanti ini certified-nya BNSP atau tidak, ya. Karena kalau tidak, di bawah yang melegalisirnya itu tidak BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi, akan rugi rasanya, ya, gitu. Nah, apalagi memang zaman kalian yang diminta sama perekrut itu adalah memang rekam jejak. Jadi meskipun kalian belum tersertified, tapi kalau rekam jejaknya sudah mendukung nih ke arah sana, ya, biasanya lebih dipercayai. Jadi mulailah membuat personal branding. Meskipun punya media sosial gitu, ya, saya lihat memang adik-adik tuh kurang suka update gitu. Gak apa-apa kalau memang malu di akun pribadi, bikin akun profesional, ya, atau update-nya di akun seperti ResearchGate, LinkedIn gitu, ya. Itu juga turut membantu, ya. Misalnya di ResearchGate kita menceritakan bahwa kita sedang terlibat proyek mata kuliah ini, di supervisornya adalah dosen kami ini yang sudah berpengalaman ini. Nah, ceritakan di situ, ya. Siapa tahu ketika nanti ada yang mencari freelancer, ya, mereka tertarik dengan isi portofolio kita. Jadi yang bisa dilakukan sejak jadi mahasiswa adalah bangun personal branding, ya, supaya apa? Supaya passion kita tadi dihargai orang secara profesional. Jadi passion aja bekerja, tapi kalau kita nggak dapat penghargaan secara profesional, hanya dibayar dengan terima kasih, itu juga nggak bekerja namanya, ya. Jadi kalau definisi bekerja itu memang menghasilkan, gitu, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan berarti ya memang mengeksplorasi sebanyak-banyaknya nih minat kita, ya. Karena kita masih berada di tahap remaja ini kan, masih usia remaja akhir, ya. Memang penentuan karir itu belum jelas. Makanya eksplorasi sebanyak-banyaknya, pilih setiap mata kuliah itu harus ada. Meskipun kita minatnya ke PIO, paling nggak dicoba satu di setiap ranah, ya. Habis itu, kalau memang tertariknya ke ranah pekerjaan PIO, cari banyak informasi. Apa saja sih ranah di bidang PIO? SDM pun banyak, ya. Di divisi HRD pun kalau yang perusahaannya besar tuh ada yang untuk divisinya training tadi, ya, training pengembangan. Ada K3. Nah, ini juga, ya, sering orang sebut dengan HES, ya, Health Environment System, ya. Jadi manajemen K3 juga banyak dari psikologi dan teknik industri. Jadi kita kolaborasi nih. Orang teknik mungkin mendesain bangunan, struktur pekerjaan, tapi di kita nanti lebih banyak terkait beban kerja, ya, stres. Nah, manajemennya banyak di situ. Terus kemudian, kalau arah saya pengen ke entrepreneur apa? Nah, dari sekarang ini sudah bisa disusun. Kira-kira nanti saya pengen berbisnisnya apa sih? Saya pengen bisnis layanan psikologi, Bu. Gimana orang daerah pun bisa mengakses. Buat yang berbasis Android misalnya,
Ya, bayangkan kalau LPPT-nya Bu Rani itu kita bikin website, kita bikin versi Android, ya, kemudian hasil-hasil produk penelitian dosen misalnya. Misal Bu Siska tuh punya screening tumbuh kembang anak, itu bisa diakses orang tua lewat gadget. Habis itu keluar rekomendasi bahwa sepertinya anak Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Nah, langsung masuk G-form-nya konsultasi. Itu kalau anak psikologi rancang bersama orang IT, itu sudah jadi bisnis. Ya, PKM anak psikologi sekarang kalau lihat judulnya itu layanan psikologi sejiwa berbasis iCloud. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi walaupun mungkin minat kita di klinis, tapi jiwa saya entrepreneur, Bu, boleh-boleh aja ya, dua hal itu kita kolaborasi. Atau Bu, di tempat saya itu PAUD-nya masih PAUD yang umum. Oh, kita bikin PAUD psikologi nih. Udah belajar kan mata kuliah PAUD, bikin PAUD Montessori, Islamic, International School. Itu pasti laris ya. Dimana menggabungkan yang Islamnya, psikologinya, apalagi kalau ditambah sekolah alam berkarakter Minangkabau. Wah, lebih menjual. Jadi paradigma kita itu luas. Kita nggak bisa mengkotak-kotakkan dulu, ya, karena adik-adik di tahap usia yang masih eksplorasi, kemudian masih S1 psikologi secara umum, gitu ya. Nah, nanti setelah terjun di dunia kerja, baru dirasakan, betul nggak ya karirku di sini? Butuh nggak ya aku upgrade ilmu baru? Nah, baru setelah itu, ya. Tapi kalau memang sudah dimantapkan dari sekarang pengen jadi apa, ya, tentu harus upgrade-nya dengan pelatihan, ya, ambil sertifikasi, bagaimana kompetensi kita diakui. Jangan takut, saingan banyak, Bu. Ya, pasti kita diberikan, Allah tuh ngasih kita nilai jual yang berbeda daripada yang lain. Pasti ada. Mungkin ya. Boleh silakan dilanjutkan. Kalau yang ditanyakan. Wah, luas banget ya, Vi, penjabaran dari Bu Ning. Jadi kita dapat insight yang baru, ya. Nah, mungkin Bu, kan tadi Ibu sempat membahas mengenai eksplorasi diri. Nah, kalau dari perspektif Ibu, ketika mahasiswa yang baru lulus S1, untuk mengeksplorasi diri itu lebih baik langsung terjun ke dunia kerja atau lanjut ke studi lanjutan misalnya S2 atau profesi gitu, Bu? Ya, itu tadi yang harus kita lihat motivasinya ya. Kalau di PIU itu kan lihat dari teori motivasinya dulu. Kalau memang tujuan kita setelah lulus adalah ingin mandiri secara ekonomi misalnya ya, berarti kita memang pilihannya harus mencari kerja. Tapi kalau dapat lampu hijau dari orang tua ya, kita nggak dituntut untuk mandiri secara ekonomi, orang tua masih mau ngasih beasiswa ya, berarti tentu rezeki jangan ditolak ya, tentu lebih bagus lanjut kuliah. Kalau peminatan kita memang nantinya pengen berkarir di jalur akademisi ya, saya pengen jadi peneliti ya, silahkan ambil magister. Tapi kalau peminatan kita misalnya saat ini mungkin mau nambah ilmu lagi ya, rasanya 4 tahun ini nggak cukup baru teorinya, pengen banyak praktiknya, nah itu nanti ambilnya profesi. Kuliah profesi juga didesain mungkin tidak banyak di kelas, tapi lebih banyak praktikum. Tapi praktikumnya juga tidak di kelas, tapi memang di kehidupan masyarakat. Karena umum sifatnya, nanti adik-adik itu mencoba semua hal. Jadi ada yang praktikumnya mungkin intervensi di perusahaan, ada nanti harus praktikumnya di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Ya, makanya melihat ketertarikan itu juga sadar dengan kemampuan. Ya, coba dicek lagi nilainya. Atau kalau nilai rasa kita nih kan ada nih yang saya rasanya nggak dapat pantas dapat A deh Bu, itu salah dosen tuh kayak ngasih nilai saya nggak pantas dapat A. Nah kalau kita mau mengakui itu bisa di list sebenarnya mana yang dirasa mata kuliah kita tuh senangi
terus kita kuasai dan kita merasa unggul di bidang itu, ya. Jadi jangan dipaksakan nih kalau adik-adik misalnya saya nggak dapat sense-nya nih ketika membuat laporan praktikum harus menjelaskan deskripsi bahwa si A orangnya begini-begini, hasil observasinya begini-begini. Saya nggak dapat sense itu, Bu. Bisa jadi memang bakat kita tuh nggak di profesi gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita rasakan dapat keasikan gitu ya, dapat sense kita itu ketika di mata kuliah praktikum, apalagi yang sifat ranahnya mungkin ke klinis gitu ya. Nah, kalau memang orang tuanya kan kan nih, karena kan biaya kuliah lanjut profesi, praktikum dan sebagainya itu juga akan banyak biaya ya gitu. Jadi ridho orang tua itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya belum saatnya kata orang tua, tunggu dulu lah, kerja aja dulu, ya udah jangan berkecil hati ya, karena nanti itu kita untuk lanjut kuliah juga ada tes, dan tes profesi atau magister pun sepertinya tidak cukup hanya dari tes biasa, TOEFL, terus tes tertulis, rekomendasi ya, untuk kedepannya nanti tidak akan cukup. Pasti adik-adik akan ada wawancara. Wawancara itu biasanya yang diminta adalah surat rekomendasi dari tempat kita pernah bekerja, ya, pengalaman kita selama bekerja. Jadi nilai jual kita itu lebih tinggi. Bayangkan kalau kalian sudah pengalaman nih jadi guru BK, habis itu setelah terkumpul uang mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian lanjut profesi, ya keren kan kalau kita seorang guru BK yang punya kompetensi psikolog, ya kita bisa buka layanan berbayar juga ya untuk secara profesional gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan kerja dulu atau lanjut kuliah, itu nggak ada yang salah ya, itu hanya preferensi. Yang kebetulan bisa mampu langsung lanjut silahkan, tapi pesan saya jangan jadikan lanjut kuliah itu alasan karena belum dapat kerja. Nah, atau dulu saya kuliahnya main-main Bu waktu S1, jadi nanti saya seriusnya waktu profesi atau S2, itu juga jangan ya. Tapi jadikan niat kita itu memang mengupgrade diri, terutama untuk jenjang karir ya. Kalau level S2 kan secara golongan berbeda dengan S1. Profesi biasanya diakui setara S2 kalau di golongan ya, biasanya juga diakui setara S2. Jadi memang gali informasi dulu sebanyak-banyaknya, apa saja sih terkait pilihan karir di bidang psikologi ya. Ya, kalau terutama kalau ranah PIO ini akan kemana saja ya, bisa jadi rekrutmen, berarti harus dikuasai tools untuk asesmen, kemudian trainer, kemudian K3 ya dan sebagainya. Nah, kalau pengen gabung dulu untuk tahu lebih lanjut, itu kita sebenarnya di APIO organisasinya ada ya, sahabat APIO. Karena APIO itu di bawah HIMSI. Jadi kalau adik-adik tertarik ingin bergabung di APIO, berarti harus jadi anggota HIMSI dulu. Dan syarat jadi anggota himpunan psikologi adalah punya ijazah minimal sarjana psikologi ya. Nggak harus S2, nggak harus psikolog. SPSI bisa bergabung di HIMSI, kemudian masuk ke APIO ya. Tapi saya sarankan tentu itu kalau sudah di dunia kerja ya, karena kan benefitnya kita harus ada ya, take and give-nya. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut tentang apa aja sih kegiatan APIO, itu ada sahabat APIO. Memang mungkin belum ada komunitas resmi di media sosial ya, kita akan insya Allah segera launching, tapi nanti tanggal 2 November sampai tanggal 4 kita ada temu ilmiah nasional. Jadi
para pakarnya ya, dewan pakarnya itu juga datang, profesor-profesornya PIO se-Indonesia kita jadikan narasumber, dan juga dosen-dosen serta praktisi. Nanti akan banyak acara di situ, adik-adik bisa ikut acara seminar, call paper ya, yang mau ikut conference juga bisa, nanti saya share linknya. Kemudian yang mau ikut pelatihan juga bisa, yang mau terlibat jadi panitia juga nanti kita akan open recruitment ya. Jadi nanti yang tertarik silahkan ya. Dulu saya langkahnya juga gitu, kalau ada kepanitiaan itu suka ikut ya, jadi LO-nya lah minimal kan, minimal untuk bantu menjemput mereka dari bandara ya. Terus pas di hari H kita mendampingi si narasumber ya kan bingung tuh kalau sendiri aja kayak gitu ya, atau nanti pas ada acara tour and travelingnya kita jadi guide juga boleh ya. Dan nanti dari kegiatan-kegiatan sederhana itu kita jadi banyak relasi. Oke, baik Bu. Ya. Berarti ternyata di psikologi sendiri sudah ada ya Bu, bahwasanya Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi menjadi wadah bagi para peminat PIO, walaupun mungkin tidak terlalu dalam berpraktik di bidang PIO, tapi selama dia menjadi memiliki minat di PIO tersebut bisa masuk ke situ ya Bu? Boleh. Oke, mungkin terakhir nih Bu, kira-kira bagi mahasiswa psikologi yang ingin melanjutkan peminatan serta karir menuju PIO, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan bagi mereka Bu? Lalu kira-kira ada nggak nih Bu pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh mahasiswa psikologi yang saat ini sedang menentukan peminatan, terutama yang lagi bimbang nih Bu, mau milih peminatan mau ke PIO atau yang lain nih Bu? Iya, jadi untuk peminatan di PIO ya sebenarnya kurikulum kita sudah sangat lengkap. Ibaratnya tuh restoran tuh udah menu super besar gitu ya. Nah, tinggal teman-teman itu perlu mengetahui memang deskripsi mungkin ya setiap mata kuliah itu apa aja. Nah, untuk yang paling banyak diminta user ya, pengguna lulusan kita itu memang umumnya HRD ya. Kalau adik-adik nanti berkarirnya di setting organisasi yang kecil ya, karyawannya mungkin belasan, berarti kita itu jadi HRD yang paket hemat ya, kita ngurusin absen, kita penggajian ya, bahkan mungkin kita bisa ke bank untuk transfer gaji mereka gitu. Dan kita juga harus menguasai skill administrasi. Jadi jangan berpikir ketika nanti kalau saya tamat dan saya berkarir di bidang SDM, saya itu nggak akan jadi admin. Nah, itu pasti mau nggak mau tuh kita akan terlibat di kegiatan administratif. Ya, rutinitasnya seperti itu, merekap absen, menghitung ya berapa nggak masuk, berapa ini, berapa itunya. Terus kemudian dikurangi dengan gaji, baru kita laporkan ke bagian keuangan. Seginilah gaji mereka bulan ini, ya. Belum ada yang komplain. Masa sih saya dipotongnya segitu, cuma telat segini. Nah, berarti harus dikuatkan apa nih? Regulasi. Buatlah aturan, dokumentasikan segala peraturan. Bu, tapi kan nggak ranah kita bikin SOP, itu kan ranah petinggi-petinggi. Ya, sampaikan masukan tadi, Pak. Karena banyak komplain kalau masalah pemotongan gaji, mungkin bagus kita tetapkan aturan. Jadi aturan itu tugasnya siapa yang mensosialisasikan? Orang SDM ya. Jadi kemampuan administratif, skill kita itu harus punya. Komputer berarti kan, persuratan, kemudian Excel terus menguasai, apalagi kalau bicara mengatur kepangkatan karyawan tuh kan kita lihat tanggal masuk ya. Tiap 4 tahun misalnya, orang harus naik pangkat, harus naik gaji, itu sederhananya bisa dari Excel. Jadi komputer dikuasai, ya, administratif surat-surat dikuasai, komunikasilah yang paling penting, karena HRD itu dia akan menjembatani karyawan dan juga pihak manajemen. Ya, jadi soft skill itu yang paling harus dikuasai dulu. Baik Bu, berarti yang terpenting untuk kita para mahasiswa itu adalah untuk menguasai skill-skill yang pastinya akan dibutuhkan di dunia kerja nantinya ya Bu. Iya. Oke, baik. Wah, nggak terasa nih kita udah mendapatkan banyak banget insight yang menarik
dari dunia Pio dari Bu Ning, dan mulai dari pengalaman kuliah, lalu pengalaman karirnya Bu Ning, terus juga sampai apa-apa aja sih yang harus kita persiapkan bagi mahasiswa yang ingin lanjut ke ranah Pio. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya dalam episode Psikologi Sama-sama. Prospek kali ini. Ya, Oke, baik. Jadi gimana nih Kak Sekar? Oke, Vi. Jadi kita dan tentunya teman-teman yang nantinya nonton video ini pasti lebih tercerahkan ya, dan juga nggak bimbang lagi nih, karena udah banyak banget nih pengalaman-pengalaman pribadi dari Bu Ning yang membuat kita, oh gini ya gitu ya, jadi lebih tercerahkan gitu ya. Betul banget. Baik, mungkin sekian nih Psikologi Prospek pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Psychology People yang telah mendengarkan episode kali ini. Semoga Psychology People yang saat ini sedang bimbang ataupun lagi mau ngambil peminatan apa dari psikologi bisa lebih tercerahkan nih dari setelah mendengar episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi dari official akun Himas Psikologi KMF Kaunan. Berikan like dan jika kamu suka, berikan saran, kritik, maupun komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. terima kasih.